Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat. Ya, amin. Allah, amin. Kita belajar memaknai Surah At-Takasur, tafsir Jalalain, atau kita pakai Hasyiah Sawi, Hasyiah Allamah As-Sawi. Surat-surat pendek ini juz terakhir berarti jilid keempat nih. Kita pada kesempatan ini kita belajar memaknai surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takasur ini kalau dalam Quran surat ke-102 ya, surat ke-102. Nah, pertama, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan akan kamu oleh saling memperbanyak. Nanti kita artikan secara tafsirnya. Hatta zurtumul maqabir. Hingga kalian memasuki akan kuburan. Nah, zurtum di sini maknanya engkau datang ke kubur, engkau meninggal, engkau dikuburkan. Kan? Kita lihat tafsirnya. Suratut Takasur. Ini adalah surat At-Takasur atau suratut Takasuri makiyatu sama ni ayatin, sama nu ayatin. Bermula surat Takasur itu makiyah, itu sama nu ayatin 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 1 sampai 2. Alhaakumut takasur. Alhaakum. Alha fi'il madhi hamzahnya hamzah kata. Af'ala. Alhaakum. Apa mana alhaakum? Syagalakum. Menyibukkan akan kamu anta'atillah dari mengingat Allah. Menyibukkan akan kamu hingga lupa mengingat Allah. At-takasuru oleh apa menyibukkan? Oleh takasur. Saling memperbanyak. At-tafakur oleh saling berbangga fil amwali dengan harta-harta, wal auladi anak-anak, wartijali dan dengan para tokoh. Ini Allah mengingatkan. Manusia itu karena sibuk berlomba-lomba, berbangga-bangga, ada yang memperbanyak harta, memperbanyak anak, atau berbangga menisbatkan dirinya kepada tokoh fulan itu pemimpin kami, tokoh fulan itu di pihak kami, atau si fulan itu nenek moyang kami ya. Nah ini rijal nanti sehingga hatta zurtumul maqabir hingga kalian mendiarahi akan kubur. Apa makna hingga engkau mendiarahi akan kubur? Bi'an muttum fadufintum fiha. Dengan bahwa engkau meninggal, maka engkau pun dikuburkan dalamnya kubur. Nah, jadi makna zurtum hingga engkau masuk kubur. Hingga engkau masuk kubur. Surat Takasur. Suratul lati dzukira fiha zamut takasur. Surat Takasurnya ini surat yang zukira, yang disebutkan dalamnya surah zamut takasuri akan tercelanya berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan urusan dunia. Wa munasabatuha lima qablaha annahu. Dan bermula munasabat. Munasabat sesuai, kesesuaian. Karena kata para ulama setiap satu surat dengan surat yang lain itu pasti ada hubungannya, ada keserasiannya. Wa munasabatuha dan bermula kesesuaiannya surat Takasur. Lima qoblaha bagi ma sebelumnya Takasur. Bagi surat sebelumnya Takasur yaitu Al-Qari'ah. Itu annahu wa sungguhnya Allah atau wa sungguh hal dan syarat. Lama zakara ahwal al-qiyamah. Manakala menyebut oleh Allah akan ahwal. Ahwal ini haulun, kengerian. Manakala telah menyebut oleh Allah ahwal al-qiyamah, akan kengerian-kengerian kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari yang manusia itu berterbangan umpama anai-anai. Begitu mengerikan Allah menggambarkan kiamat di surat Al-Qari'ah. Dan yang selamat itu orang-orang yang banyak kebaikannya. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang banyak amal kebaikannya maka mereka berada dalam tempat yang diridhai. Nah, lama zakara manakala Allah telah menyebut akan kengerian kiamat. Zammallahina
wal mustaghilina ada. Niscaya mencela oleh Allah akan orang-orang yang lalai, akan orang-orang yang sibuk anha lupa darinya kiamat. Nah, itu maknanya. Jadi surah At-Takasur ini menyebut tentang kalau kiamat itu begitu mengerikan, kenapa kalian masih santai-santai di dunia? Kenapa kalian masih sibuk berlomba di dunia hingga perlombaan kalian menyebabkan kalian lupa kepada Allah, lupa kepada hak-hak Allah, lupa menjalankan syariat Allah. Lebih kurang gitu. Qauluhu alhaakumut takasur. Bermula firman Allah alhaakumut takasur itu alha fi'lun madin rubaiyun. Itu bermula alha itu fi'il madhi rubai. Fi'il madhi rubai. Laha asalnya kan. Tanpa hamzah di awal. Wal kafu maf'ulun muqaddam. Bermula kaf itu maf'ul muqaddam. Alhaqu. Kaf ini maf'ul muqaddam, mim alamat jamak. Wat takasuru fa'ilun muakharun. Takasur itu fa'ilnya yang ditakhirkan. Fal hamzatu min bunyatil kalimah. Maka bermula hamzah itu dari bagian kalimat. Mananya hamzah kata. Hamzah kata. Bukan alif lam. Tasbutu walau fiddat. Disebut dianya hamzah walau dalam berhimpit. Karena hamzah kata itu dia selalu berharokat. Nah, di awal fi'il madhi itu yang hamzah kata yang wadan af'ala doang. Yang lain hamzah wasal semua. Ijtama'a, in fa'ala, in kasara, kan? Istaf'ala, semuanya hamzah wasal. Kalau di awal isim semua hamzah itu hamzah kata insanun, apalagi ibilun, semua hamzah kata kecuali ada 10 isim yang dikecualikan. Itu dibahas dalam bab syarat. Wal makna bermula makna ayat itu syagalakum tabahi bikasratil amwali an ibadati rabbikum. Telah melalaikan akan kamu oleh berbangga-bangga dengan memperbanyak harta. Melalaikan akan kamu oleh berbangga-bangga dengan memperbanyak harta. Lalai an ibadati rabbikum dari beribadah bagi Tuhan, dari menyembah Tuhan. Sibuk. Sebenarnya mencari dunia itu nggak dilarang kan? Kalau dalam rangka mendukung kita untuk perjuangkan akhirat. Karena hakikat tujuan hidup manusia itu akhirat. Cuma masalahnya ketika manusia sibuk dengan dunia lupa kepada akhirat. Qad takasuru tafa'ulu katajazubi. Bermula takasur itu tafa'ul. Itu adzan tafa'ul seperti tajazub. Jadi beliau pengen bilang takasur ini tafa'ul. Mana tafa'ul? Musyarakah, musyarakah. Ada saling, takasur, saling memperbanyak. Semua menyatakan salah, saya paling banyak hartanya. Si pula enggak, saya lebih banyak. Lihat mobil saya, lihat ini, lihat itu. Tak tajazub, seperti tajazub. Tajazub maknanya saling menarik. Bahwa yakunu bainas nain. Dia nyata fa'ol itu ada ya antara dua. Antara dua, harus ada dua kelompok karena saling. Kenapa harus ada dua, antara dua? Lianna ahada syakhsa ini al-mutafakhiraini yaqulu li sahibi. Karena salah satu dari dua orang al-mutafakhirain yang saling berbangga keduanya, yang saling menyombongkan diri keduanya, itu berkata iya bagi temannya. Apa katanya? Ini beliau mengambil dari surah Al-Kahfi. Ana aksaru minka malau wa azzu nafara. Saya itu lebih banyak dari kamu nisbah harta dan lebih mulia nisbah golongan. Artinya harta saya lebih banyak dari harta keluarga saya lebih hebat dari keluarga kamu. Nah, semua membanggakan diri. Wa al fit takasur lil ahdi bermula al pada at takasur itu bagi ahdi. Mana ahdi maklum. Apanya yang maklum? Melalaikan kan kamu oleh perlombaan. Perlombaan yang sudah maklum. Apa maksud perlombaan yang sudah maklum? Wahwat takasuru fid dunya wa lazzatiha wa alaiqiha al mushtaghilu an huquqillahi ta'ala. Dianya takasur yang sudah maklum itu takasur saling berlomba dalam dunia, dalam kelezatannya dunia, dalam sangkut pautnya dunia, al musyghilu. Nah, kepada takasur, takasur yang bisa melupakan, melalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia kan. Semua orang kan saling pamer ya. Semua pamer. Jalan-jalan juga pamer. Ada makanan lazzatiha kan. Coba lihat nih. Nah, di foto. Itulah dunia yang Allah larang. Semua pamer berbangga dia bisa ke sana, bisa kemari, bisa bangun ini, bisa bangun itu. Gak apa-apa sebenarnya selama tidak dia lupa kepada hak-hak Allah. Jadi tekanannya di musyghil, takasul al musyghil.
Takasur perlombaan yang membuat dia lupa kepada hak-hak Allah Subhanahu. Qauluhu an taatillah tadi, ya, apa tadi? Syagalakum, menyibukkan akan kamu dari taat bagi Allah, dari taat bagi Allah. Perlombaan menyebabkan kamu lupa melakukan ketaatan. Jadi kata taat di sini masuk wajib dan sunnah juga, ini kata beliau. Qauluhu an taatillah ya syamilatun. Dia taat itu syamilah, itu yang mencakupi lil wajibati wal mandub, bagi wajib dan sunnah. Warijal, bagaimana orang berbangga-bangga, berlomba-lomba dengan para tokoh. Jadi kalau berlomba dengan harta kita mudah kita pahami ya. Kita pengen banyak harta, pengen banyak anak, kan orang bangga banyak anak ya. Ini tadi ada bangga dengan tokoh. Ya, at-tafakhur bil amwali wal auladi wal rijal, saling berbangga dengan harta, anak-anak dan para tokoh. Apa maknanya? Itu semua pengen punya tokoh hebat. Nih, wal rijal ay al-intisabi ilaihim. Jadi berbangga dalam menisbatkan dia, dalam menisbatkan diri kepada mereka. Kal akriba iwal ahbab, seperti para kerabat dan para orang-orang yang dicintai. Itu kan Kiai Pulan itu kan saudara saya. Nah, itu kan, itu bagian juga. Padahal kita nggak mau belajar. Apa faedahnya? Kalau beliau makan kan kita nggak kenyang. Beliau ibadah kita nggak dapat pahalanya. Nah, itu beliau itu yang punya pondok itu mas saudara saya. Cuma saya nggak pernah mondok. Itu masalahnya kan. Al-intisab. Menisbatkan diri kepada mereka seperti kerabat dan orang-orang yang dikasihi. Qauluhu, engkau terus berlomba. Hatta zurtumul maqabir. Hingga engkau menziarahi akan kubur. Jadi di sini banyak pembahasan hingga engkau mendiarahi kubur. Makna mendiarahi di sini hingga kamu masuk kubur, hingga kamu mati. Nanti para ulama membahas kenapa masuk kubur disebut ziarah. Biasanya yang namanya ziarah itu sebentar, datang pergi itu ziarah. Ya, biasanya yang disebut ziarah itu sebentar. Tapi orang masuk kubur kan nggak keluar-keluar lagi lama. Kenapa disebut ziarah? Nah, beliau nanti akan menjelaskan. Hadza zurtumul maqabir. Hingga engkau menziarahi akan kubur. Hatta ghayatun lil ilha'il madhkur. Bermula hatta di sini itu gayah puncak bagi kelalaian yang disebut. Artinya kamu terus lalai, perlombaan terus membuat kamu lalai hingga perlombaan itu baru berakhir ketika kamu mati. Telat banget berakhirnya. Itu masalahnya. Sangat telat berakhirnya perlombaan kamu hingga kamu mati. Nah, itu. Hatta ghayatun lil ilha'il madhkur. Bermula hatta itu gayah bagi kelalaian tersebut tadi. Al-hakum melalaikan akan kamu oleh perlombaan. Perlombaan itu benar-benar membuat kamu lalai. Hatta hingga baru kelalaian itu berakhir ketika kamu mati. Kan telat banget. Wahadha huwa mahattu zam. Bermula ini, dianya ini itulah yang menjadi landasan celaan. Yang membuat Allah mencela orang. Perlombaan itu sangat tercela. Menurut di sini. Karena berakhirnya telat banget. Hingga mati baru dia tidak berlomba lagi. Andaikan sebelum mati dia sudah bertobat, kemungkinan nggak terlalu tercela. Allah akan mengampuni. Wa illa, jika tidak, ya, bermula ini kelalaian tadi berakhir hingga mati. Inilah yang menjadi landasan celaan. Wa illa jika tidak dia lalai sampai akhir, fa in taba min dzalika qabla mautihi qubila. Maka jika bertobat dia dari demikian kelalaian sebelum kematiannya, sebelum kematiannya dia udah sadar, memperbaiki semua kesalahannya. Qubila dia diterima akan dia, diterima akan taubatnya. Faka'annahu lam yahsul minhu takasur, seolah-olahnya hal dan syai'an itu tidak terjadi dari dia oleh perlombaan tadi. Ya. Kemudian tadi beliau mengartikan hatta zurtumul maqabir. Apa makna zurtumul maqabir? Qauluhu bi an muttum, maka makna engkau mendiari akan kubur dengan bahwa engkau mati fadufintum fiha, maka kamu pun dikuburkan dalamnya kubur. Nah,
Jadi zara maknanya mati masuk kubur. Nah, fayuqalu maka dikatakan orang, beliau membawa gambaran penggunaan kalimat zara qabrahu. Apa mana zara qabrahu? Menziarahi akan kuburnya. Iza mata dufina bila mati ya dan dikuburkan akan ia. Nah, ini makna zara ya. Selama ini kita mengira zara itu ziarah doang, datang dan pulang. Ternyata ada makna zara, datang, mati, masuk kubur. Wal makna ayat itu alhaqum hirsukum ala taksiri amwali. Telah melalaikan akan kamu oleh kerakusan kamu kepada memperbanyak harta-hartamu, lalai anto ati rabbikum dari mentaati Tuhanmu, hatta atakumul maut, hingga datang kepadamu oleh kematian, hingga datang kepadamu oleh demikian wa antum ala dzalik, dan bermula kamu itu masih tetap di atas seperti itu, masih lalai aja. Ya, ini biar kita paham ya, harus sampai habis ini kita maknain ayat ini kan. Ini sering kita baca dalam sholat tarawih ya, ayat langganan. Jadi biar kita paham. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lam. Tidak, tidak, tidak. Tidak semestinya seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Summa kalla, kemudian tidak, tidak seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Ini ketinggalan dikit. Ada detumul mauta takasuran atau makna zurtumul maqabir. Makna zurtumul maqabir ada dua. Jadi zurtum makna pertama engkau mati masuk kubur. Makna kedua ada detum. Engkau menghitung akan orang yang mati takasuran akan sebagai perlombaan. Ada juga ulama yang memaknain hatta zurtumul maqabir. Zurtum di situ ada detum. Hingga engkau menghitung akan orang mati akan sebagai perlombaan. Sampai orang mati pun kalian jadikan sebagai barang barang perlombaan. Ini kuburan Cipulan tuh yang bagus banget. Itu kuburan nenek saya. Itu kuburan kakek saya. Itu kuburan guru saya dan seterusnya. Nah itu. Nanti kita baca dulu ya sebelum menuju ayat 3 dan kata beliau, wala yuqalu inna ziyarata takunu sa'atan wa tanqadi wal maitu yamkusu fi qabrih. Dan tidak juga dikatakan, tidak perlu ada protes. Inna ziarah, bahwa sungguh ziarah itu ada, ya itu sebentar. Ziarah, kata-kata ziarah kan sebentar. Watangkadi dan berlalu iya. Wal maitu yamkusu. Sementara mayat itu tetap ya dalam kuburnya mayat. Kenapa Allah menggunakan kata zurtum? Sedangkan zurtum itu ziarah sebentar. Ini makna zurtumul maqabir masuk dalam kubur. Bukankah mayat dalam kubur itu lama? Oh, itu nggak perlu diprotes seperti itu. Kenapa? Di anna naqulu. Karena kami katakan. Innal mauta yartahiluna minal kuburi lil hisab. Ternyata mayat itu ketika masuk kubur nggak tetap di situ. Oke lah badannya tetap, tapi ruhnya enggak. Innal mauta, sungguhnya orang mati itu yartahilun. Berangkat mereka dari kubur menuju hisab. Atau maknanya, pada hakikatnya nanti mayat itu enggak selalu dalam kubur. Nanti akan dihidupkan kembali, dia akan menuju hisab, hari perhitungan. Di anda nakulu karena kami mengatakan innal mauta, sungguhnya orang mati itu yartahilun. Mereka bergerak dari kubur untuk hisab. Maka anna muddata muksihi fi qabrihi ziyaratun lah. Maka seolah-olah masa tetapnya si mayat dalam kuburnya itu ziarah, itu menjenguk baginya kubur, seolah-olah menjenguk kan. Masih sah juga makna ziarah itu datang dan pergi. Wal maqabiru jam'u maqbarah. Maqabir itu jamak dari maqbarah. Bitaslisil ba dengan tiga ba. Muqbarah, maqbarah, miqbarah. Wahyal mahalul ladzi tudfanu fil amwat. Dianya maqbarah itu tempat yang dikuburkan, yang ditanam dalamnya tempat akan orang-orang mati. Nah, qauluhu au adatumul mauta. Qauluhu ucapan syareh, ucapan musannef au adatumul mauta itu tafsirun sanen. Itu tafsir yang kedua bagi ziarah. Tadi kan tafsir pertama zurtumul maqabir maknanya uh, dufintum, dufintum fiha engkau dikuburkan dalamnya kubur kan? Makna menziarahi kubur. Ada makna kedua, ada itu engkau menghitung akan orang-orang yang mati mauta jamak mayit. Engkau menghitung akan orang yang mati sebagai bahan perlombaan. Ini tafsir yang kedua bagi ziarah.
fa'abbara an bulughihim dzikral mauta bi ziyaratil maqabir. Atau fa'ubbira, maka diibaratkan tentang berlebihan mereka an bulughihim, maka diibaratkan dari berlebihannya mereka zikral maut akan menyebutkan orang-orang mati dengan ziarah kubur. Karena terlalu sering mereka menyebut itu orang mati, itu kakek saya, itu saudara saya, kan tokoh-tokoh. Atau bahkan ada cerita orang kafir datang ke kuburan ini. Ini nenek moyang kita, ini tokoh kita. Artinya mereka menghitung-hitung orang mati itu sebagai sebagai bahan kebanggaan. Fa'ubira, maka diibaratkan dari berlebihannya mereka akan menyebut orang-orang mati tadi sebagai menziarah kubur. Karena terlalu dekat, sering banget disebut seolah-olah mereka menziarahi kubur. Tahakkuman bihim, karena untuk menghina. Tahakkum itu menghina, menghina mereka. Bagaimana bentuk penghinaannya? Ya, bentuk penghinaannya nanti beliau akan menjelaskan. Mestinya ziarah kubur itu tujuannya untuk dapat pelajaran, supaya kita terhindar dari mencintai dunia, supaya mempersiapkan bekal yang banyak ke akhirat. Malah ada orang ziarah kubur dijadikan itu sebagai kebanggaan. Ini kan banyak juga sekarang kan. Nah itu. Wa alaihi, dan berdasarkan di atasnya. Atasnya tafsirun saneh. Dan berdasarkan di atasnya tafsir yang kedua, faziyaratul maqabiri kinayatun anil intiqali min dzikril ihya min dzikril ahya ila dzikril amwat tafakuran. Di atas pendapat yang kedua, maka bermula ziarah kubur itu kinayah dari berpindah dari menyebutkan orang hidup kepada menyebut orang mati, menyebut tafakuran karena berbangga. Tadi mereka awal berbangga. Alhaqumut takasur, melalaikan kamu oleh perlombaan. Perlombaan macam-macam kan? Perlombaan memperbanyak harta, memperbanyak anak, menisbatkan diri kepada tokoh fulan, kepada partai fulan, itu kan orang hidup. Kemudian hatta zurtumul qabir, hingga kamu menziarah kubur. Menziarah kubur, kalau tafsir kedua maknanya berbangga dengan orang yang sudah mati. Jadi di atas tafsir yang kedua ini, maka bermula ziarah kubur itu kinayah dari berpindah dari menyebut orang hidup tadi kepada menyebut orang mati sebagai bahan kebanggaan, kesombongan. Nah, jadi menziarah kubur maknanya menyebutkan orang mati sebagai bahan kesombongan. Nah, gimana cara menjelaskannya? Kalau maksudnya hatta zurtumul makabir, maksudnya mereka menjadikan orang mati sebagai bahan kebanggaan. Kenapa Allah menyebutnya hatta zurtum, hingga engkau menziarahi? Tadi alasannya tahakuman, karena untuk menghina mereka, untuk menghina mereka, untuk menyatakan mereka bodoh. Nah, kemudian beliau menjelaskan, wa inna makanat hakuman, hanya saja ada iya, adanya ibarat. ibarat ibarat tadi ibarat an bulughihim dzikral mauta bi ziyaratil makabir, hanya saja ada ianya ta'bir itu tahakkum, itu untuk membodohkan mereka. Ini alasan, lianna ziyaratal kuburi syuri'an li tadzakuril maut, karena ziarah kubur itu disyariatkan akan dia untuk mengingat kematian. Wa rafdhi hubbid dunya, dan untuk menghilangkan, untuk membuang cinta dunia. Nah, ini biasanya kalau kita ziarah kubur kan ingat kepada kematian. Oh, saudara kita yang kaya raya, yang kuat juga udah meninggal. Apalagi kita ini bukan apa-apa. Watarkil mubahah. Disyariatkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk menolak cinta dunia, untuk meninggalkan berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Wahaulai akasu, bermula mereka itu kebalikannya. Haitsu ja'alu ziyaratal kuburi sababan limadidil qasawati wal istighrar. Sekira-kira mereka menjadikan akan menziarah kubur akan menjadi sebab bagi bertambahnya kerasnya hati, bagi bertambah tenggelam dalam mencintai dunia, wa tafakhuri fil kasra, saling berbangga, saling bersombong dalam memperbanyak harta dan anak tadi kan. Jadi kan mereka sudah membalik suasana. Siapa ini? Ini bisa orang kafir, bisa juga orang yang beriman. Karena ayat Quran itu umum. Nah, kalau kita menjadikan ziarah kubur sebagai kebanggaan, kan malah takut kepada Allah, menyebabkan hati kita tambah keras. Apalagi kuburan jadi ajang ekonomi misalkan kan. Nah, ini sama aja. Fahasilul wajhaini raji'un ila annal murada biziarah immal intiqalu ilal maut awil intiqalu min dzikril ahya ila dzikril amwat. Maka bermula kesimpulan dari dua pendapat di atas. Tafsir pertama, zurtum meninggal atau zurtum maknanya menghitung orang mati sebagai bahan kesombongan. Bermula kesimpulan dua wajah di atas itu raji'un, itu kembali kepada annal murada biziarah, bahwa yang dimaksud dengan ziarah immal intikal ada kala itu berpindah kepada kematian,
ziarah kubur, mati masuk kubur. Awil intiqalu min dzikril ahya ila dzikril amwat, atau berpindah dari menyebut orang hidup kepada menyebut orang mati. Wa ta'dadihim wa tafakhuri bihim, menghitung-hitung mereka, menyombongkan diri dengan mereka. Nah, ini beliau menegaskan di sini. Ternyata masa beliau juga sama. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ahlu zamanina. Sebahagian dari demikian kesombongan yang dilarang itu yang memperbuat akannya oleh orang-orang zaman kita. Min zakhrafatin nu'ushi wal kubur, dari menghiasi nu'ush, keranda mayat. Dari menghiasi nu'ush, keranda mayat dan kubur-kubur. Beda kalau keranda mayat orang kaya kan. Insya Allah banyak kain, kain mahal-mahal ditutup, ada ukiran kaligrafi kan. Nah, padahal itu tidak bisa membantu mayat tentunya. Nah, dari hiasan-hiasan keranda, wal kubur, hiasan kubur. Ya, lihat kubur Sipulan bagaimana dibangun, dipugar, luar biasa kan. Nah, panjanglah ceritanya. Nah, daripada menghiasi keranda-keranda, kubur-kubur, wa mayat dzalik, dan sesuatu yang mengikuti ya akan demikian lain-lain. Mimma huwa mazmumun syar'an wa tau'an, dari sesuatu itu tercela pada syara' dan secara tabiat. Mubazir. Nah, itu. Wa amma dzikru makarimil akhlaqi wa ta'ah fayajuz. Adapun barulah menyebutkan kemuliaan-kemuliaan akhlak, kemuliaan-kemuliaan ketaatan, maka boleh ya. Ada orang meninggal, dia punya banyak kebaikan, kita sebutkan boleh kan kalau bukan untuk kesombongan. Ya. Illam yakun ala wajhil ujub, jika tidak ada ianya penyebutan, penyebutan akhlaknya baik, ketaatannya banyak. Jika tidak ada ya ala wajhil ujub, di atas jalan kagum, bal ala sabilit tahadus. Nah, tetapi di atas jalan tahadus bin ni'am, bercerita dengan nikmat-nikmat Allah. Oh liyuktadabihi, atau agar diikuti dengan orang yang meninggal tadi. Ini baru ayat ke panjang juga, Masya Allah. Ayat ke 3 sampai 8. Kalla saufa ta'lamun. Tidak, tidak, tidak. Rad'on, dianya kalla itu rad'on. Huruf rad'on, huruf untuk semacam menghardik. Semacam menyatakan tidak seperti itu. Nah, menghardik, membatasi, menolak, menafikan. Enggak, jangan seperti itu. Tidak boleh dunia melalaikan kalian. Saufa ta'lamun. Tidak, tidak, tidak. Nanti kamu akan tahu. Tahu apa? Enggak dijelaskan di sini. Nanti kamu tahu apa. Maf'ul ta'lamun. Summa kalla. Kemudian tidak seperti itu. Saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Tahu apa? Su'a akibati tafarikum. Tafakhurikum. Akan buruknya akibat sombong-sombong. Saling bersombongnya kalian. Nah, tidak. Nanti kamu akan tahu akan buruknya akibat dari kesombongan kalian. Atau akibat dari perlombaan kalian. Kapan kalian tahu? Indan naz'i. Ketika naza. Ketika nyawa kalian mau berakhir. Summa fil qabri. Kemudian kamu juga akan tahu ketika di dalam kubur. Kita lihat hasyiahnya. Qaulhu rad'on, masyal mufassiru ala anna kallal ula wasaniyata harfu rad'en. Qauluhu rad'on itu berjalanlah oleh mufasir. Berjalan hanya berpendapat oleh mufasir kepada maksud kalla, kalla yang pertama, wasaniyah dan kalla yang kedua, itu huruf rada. Huruf untuk menjela tadi kan. Nah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian ada kalla lagi, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ada tiga kalla dalam surah ini. Wasali satu bimakna haqqan, dan bermula kalla yang ketiga itu dengan mana haqqan. Nanti di depan sedikit lagi. Wa masya ghairuhu ala taswiyah, dan berjalanlah oleh selainnya mufasir kepada taswiyah antara tiga. Ulama mufasir yang lain menyatakan sama aja, kalla, kalla, tiga-tiganya sama. Kalau bermakna rada, ya rada. Kalau bermakna hakan, ya tiga-tiganya bermakna hakan. Karena siaknya satu. Nah ini. Wamasya ghairuhu, berjalanlah oleh selainnya musannif kepada menyamakan antara tiga. Fahya, maka dianya kalla fiha, padanya tiga. Itu imma lirradinya. Ada kalla lirradinya untuk menghardi. Oh bimana hakan, atau dengan mana hakan. Ini kalau ulama lain sama. Kalau kalla pertama bermakna rada, kedua ketiga juga sama. Kalau bermanahakan, tiga-tiganya bermanahakan. Tapi musannif di sini Syekh Jalal membedakan. Yang pertama dan yang kedua bermakna rad'on, yang ketiga baru bermakna hakan.
Waqila innaha salasati bimakna ala al-istiftahiyah. Dikatakan orang sesungguhnya kala pada tiga itu dengan mana ala istiftahiyah. Ketahui olehmu. Ala ketahui olehmu. Bermakna bermakna alam. Nanti kamu akan tahu. Nah, qauluhu 'indan nazai summa fil qabri. Kapan kamu akan tahu akibat buruknya perlombaan kamu atau bahayanya perlombaan kamu 'indan nazai ketika naza, ketika nyawamu sampai di tenggorokan. Summa fil qabri kemudian dalam kubur. Qauluhu 'indan nazai summa fil qabri lafun wa nashrun murakkab. Lafun wa nashrun murakkab maknanya tertib. Naza untuk ta'lamun pertama, fil qabri untuk sofa ta'lamun kedua. Faqaluhu 'indan naza' raji'un liqauli. Nah, ini makna-makna lafun nasyrun murattab. Yang duluan untuk yang dulu, yang belakangan untuk yang belakang. Maka bermula ucapan syareh indan naza itu raji'un kembali bagi firman Allah sofa ta'lamun. Sofa ta'lamun yang pertama. Faqaluhu summa fil qabri ucapan syareh summa fil qabri raji'un. Itu kembali bagi lisani bagi sofa ta'lamun yang kedua. Wasumma ala babiha minal muhlah dan bermula summa itu di atas babnya summa minal muhlah, muhlah jeda. Summa kan tertib terakhir, memang di sini tertib terakhir. Karena antara antara naza dan di dalam kubur itu ada jeda kan? Wahada qaulu Ali bin Abi Thalib. Bermula ini itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Ini nanti kamu akan tahu akibat ketika mau mati dan dalam kubur. Wal hikmatu fi hazfi muta'allaqil ilmi minal af'ali salasah. Dan bermula hikmah dari dibuangnya muta'ala ilmi. Mana muta'ala ilmi maf'ul ta'lamun. Kalla sofa ta'lamun. Summa kalla sofa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Tiga-tiga ta'lamun gak ada maf'ulnya. Yang ketiga kan ada ilmal yakin. Ilmal yakin itu bukan maf'ul. Itu masdar namanya. Maf'ul mutlak. Ini maksudnya maf'ul bih. Bermula hikmah pada dibuangnya muta'ala ilmi yaitu maf'ul bih. Minal af'ali salasa dari fi'il yang tiga. Itu annal gharda. Itu sungguh tujuan huwal fi'lu. Yang menjadi tujuan itu perbuatan. La muta'allaqahu bukan maf'ul. Jadi fokusnya kepada ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Apa yang kamu tahu itu terserah. Yang penting pengetahuan kamu nanti akan ada di akhirat. Tapi ketika itu sudah telat. Mending sekarang selama kamu masih hidup. Segera berbenah. Jangan sampai dunia melalaikan kamu. Nah, lebih kurang. Wala ilmu bermakna ma'rifah. Dan ilmu dalam ayat tadi. Ta'lamun itu dengan makna ma'rifah. Fa ta'adda li maf'ulin wahid maka muta'adiyah bagi satu maf'ul. Asyarallahul mufassir mengisyarah bagi maf'ul oleh mufassir dengan ucapan yang mufassir su'a akibati tafaruku. Su'a akibati tafahuriku. Itulah maf'ulnya dari atas kan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun su'a akibati akan buruknya akibat berbangga-bangga kalian, berlomba-lomba kalian ketika nazak. Kapan kalian tahu? Indan nazi ketika nazak, kemudian dalam kubur. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Tidak seperti itu. Andaikan kamu tahu akan pengetahuan yang yakin. Jadi ta'lamun juga belum ada maf'ulnya. Maknanya di sini taukid aja ilmal yakin maf'ul mutlak bagi ta'lamun. Andaikan kamu tahu pengetahuan yang yakin, tahu tentang akibat bahayanya perlombaan. Niscaya kamu tidak akan menyibukkan diri dengan dunia kan? Jadi jawab lau ini dibuang. La tarawuna nggak sah jadi jawab lau. La tarawunnal jahim demi Allah benar-benar nanti kamu akan melihat akan neraka jahim. Summa la tarawunnaha kemudian benar-benar engkau lihat akan neraka jahim. Ainal yakin akan benar-benar melihat, benar-benar yakin. Lihat dulu tafsirnya. Kalla hakkan. Oh di sini maknanya hakkan tadi ya. Akan benar-benar. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jikalau kamu tahu akan pengetahuan yakin. Artinya ilman yakinan. Andaikan kamu tahu akan pengetahuan yang yakin. Akan apa engkau tahu? Akibat tafakhur. Akan akibat dari berlomba-lomba tadi. Mashtaghaltum. Niscaya kamu tidak akan menyibukkan diri dengannya. Tafakhur. Jadi mashtaghaltum jawab lau. Akibata maf'ul ta'lamun. Ilmal yakin beliau artikan ilman yakinan.
Nah, jadi pada dasarnya ini idhofah mausuh kepada sifat. Ilman yakinan asalnya sifat. Jadi maf'ul mutlak. Kita lihat dulu hasilnya. Qauluhu ay ilmal yakin. Ilman yakinan. Ucapan mufasil ilman yakinan asyara mengisyarah oleh beliau dengan demikian ila anna idhafatal ilmi ilal yakin min idhafatil mausuf ila sifatih. Mengisyarah ianya beliau dengan demikian ucapan kepada bahwa sungguh idhafahnya ilmi kepada yakin itu dari idhafah mausuf kepada sifatnya. Jadi yakin jadi sifat ilmi kan, ilman yakin, ilmu yang meyakinkan. Bermula makna itu lau ta'lamu nama baina aidikum. Jikalau engkau mengetahui akan apa yang ada di hadapan kamu, baik menjelang kamu mati atau ketika kamu dalam kubur. Andaikan kamu tahu akan apa yang ada di hadapan kamu ilman yakinan, akan pengetahuan yang meyakinkan, yang tidak ada ragu padanya, masyagalakum. Bisa tidak menyibukkan akan kamu oleh perlombaan tadi dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu akibat tafakhur. Akibat tafakhur bayanun li maf'ul ilmi. Ini menjelaskan maf'ul ilmi, maf'ul ta'lamun. Qauluhu mashtaghaltum bih jawab lau. Mashtaghaltum bih jawab lau. Nah, kan? Andaikan kamu tahu, andaikan kamu tahu, kamu tidak akan sibuk. Tapi karena kamu tidak tahu, makanya kamu sibuk dengan dunia. Andaikan kamu tahu, berarti kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Andaikan kamu tahu, kamu nggak akan sibuk. Tapi karena kamu nggak tahu, makanya kamu sibuk. La tarawunna nggak sah jadi jawab Allah. Kenapa? Karena orang mau tahu bahaya berlomba di dunia atau tidak, neraka pasti akan dilihatnya. Nah, karena ini pasti jawabannya kan. La tarawunnya akan pasti. Ini mashtaghaltum kan takdir. Andaikan kamu tahu, kamu tidak akan menyibukkan. Tapi buktinya kamu menyibukkan diri di dunia. Nah, coba lihat dulu. Qauluhu jawab kasam mahdhufun. Bermula ucapan mufasir, bermula jawab kasam itu dibuang. Wala yasihu ayyakuna jawaban lilau. Dan tidak salah bahwa ada iya latarawunna itu jawab bagi lau. Nah ini. Latarawunnal jahim. Demi Allah sungguh engkau akan melihat akan neraka jahim. Ainar. Jawab kasmen mahdhufun. Bermula jawab kasam itu mahdhuf. Nah, jadi latarawunna lam kasam kan? Wallahi latarawunna. Oh bukan. Gimana? Bukan bermula jawab kasam itu mahdhuf. Bukan. La tarawunna jawabu kasamen mahdufe. Nah ini baru benar. Bermula la tarawunna itu jawab dari kasam yang mahdhuf. Artinya di belakang la tarawunna ada kasam. Wallahi. Wallahi la tarawunna ya jawab kasam. Nah itu maksudnya. Salah. Maknanya la tarawunna bukan jawab lau. Itu yang penting. Wa hudhifa minhu lamul fi'li wa ainuhu dan dibuangkan darinya. Ini saraf nih. La tarawunna dibuangkan darinya akan lam fi'il. Wa ainuhu ainnya fi'il. Wa ulqiya harakatuha dan dipindahkan akan harokatnya in ala ra kepada ra. Kita lihat. Qauluhu jawabu kasamen mahdhuf. Nah, artinya dia nyala tarawuna itu jawab bagi kasam mahdhuf. Wala yasihu tidak sah lah bahwa ada ianya la tarawun itu menjadi jawab bagi lau. Kenapa? Li'annahu muhaqqaqul wuqu'. Karena sungguhnya melihat neraka itu pasti terjadinya. Kalau yasihu ta'liquhu maka tidak sah oleh digantungnya. Andaikan kamu tahu, kamu akan melihat neraka. Andaikan kamu tahu, kamu nggak bisa melihat kan nggak bisa. Karena neraka pasti dilihat. Nah itu. Tapi kalau sibuk dengan dunia bisa ditalik. Karena itu nggak pasti. Kalau kamu yakin tentang akhirat, kamu nggak sibuk dengan dunia. Tapi karena kamu nggak yakin atau nggak tahu tentang akibat bahaya perlombaan, makanya kamu berlomba kan. Wa ru'yatuhuna basariyatun tata'adda ila maf'ulun wahid. Bermula ru'yah di sini itu basariyah. Ru'yah mata bukan hati. Muta'adiyah kepada satu maf'ul. Qauluhu udhifa minhu lamul fi'li. Udhifa minhu lamal fi'li.
dibuangkan darinya. Darinya la tarawunna lamal fi'li akan lam fi'il. Wahya dianya lam fi'il itu ya. Qauluhu wa ainahu dan innya fi'il wa huwa hamzah. Li'anna aslahu karena asalnya la tarawunna itu tarayuna. Asalnya tarayun. Ala wadan taf'alun. Tarayun. Nukilat harakatul hamzah. Dipindahkan akan harakat hamzah lirra qablaha. Bagi ra sebelumnya hamzah. Tarayun. Jadi tara. Tarayun. 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 Tara. Hamzah ini harakatnya udah hilang. Udah hilang. Jadi sukun. Kemudian ya berbaris sebelumnya fathah ya dibalik jadi alif. Ketemu dua sukun. Alif dari hamzah dan alif dari ya. Nah, dibuang. Dibuang satu. Ketemu lagi dua sukun yaitu waw. Dibuang dua-duanya. Jadi tarau. Jadi tarau. Dipindahkan akan harakat hamzah bagi ra sebelumnya. Fasaqatatil hamzah. Maka gugurlah hamzah. Fatah harakatil ya'u berharakatlah oleh ya. Wan fatah ma qablaha fatahlah ma sebelumnya ya. Fakulibat alifan dibalikkan akan ya jadi alif. Faltaqa sakinani maka bertemulah oleh dua yang sukun. Ya, dua yang sukun. Hudzifatil alifu. Nah, dibuangkan akan alif. Alif ya yang dibalik jadi alif lah. Nah, karena bertemu dua yang sukun. Summa dakhalat nun taukid kemudian masuklah nun taukid yang berat. Nun taukid sakilah. Fahudzifat nun rafa maka dibuangkan akan nun rafa. Litawalil amsal karena beriring-iring tiga yang sama. Nah, asalnya ta tar tar ayu tar ayu tafalu tar ayu gunan tar ayunan ya nana tiga nun maka dibuangkan akan nun rafa karena beriring-iring misal beriring-iring nun yang tiga wa hurikatil wawu bitomah dan diberi harakat waw dengan domah lil tika sakinan karena bertemu dua yang sukun. Nah, ini sukun waw dan sukun nun taukid pertama. Nun taukid sakilah itu pertama kan tasydid. Malam tuhdzaf dan tidak dibuang akan dia nyawa. Wow, nggak dibuang. Kenapa? Ada dalili alladzi yadullu alaiha. Karena tidak ada petunjuk yang menunjukkan ya kepada nyawa yang mahdzuf. Nggak ada dhammah sebelumnya. Ya, ini tentang saraf. Itu harus dikaji lagi kan. La tarawun. Nah, qaulu ta'kidun. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian demi Allah, benar-benar engkau akan melihat akannya neraka akan ainal yakin. Akan melihat yang meyakinkan. Takkidun. Nah, dianya la tarawunna, summa la tarawunna. Itu takkid. Takkid bagi la tarawunnal jahim di belakang. Takkid. Kemudian masdarun. Nah, ini masdarun dianya ainal yakin itu masdar. Nanti kita maknai. Dianya ainal yakin itu masdar. Maknanya maf'ul mutlak. La tarawunna, kamu benar-benar akan melihat akannya neraka. Ainal yakin akan melihat yang meyakinkan. Jadi aina bermakna ru'yah sebagaimana taro bermakna ru'yah. Beda lafaz sama makna. Maf'ul maknawi kan? Masdar maknawi. Jadi beliau menyatakan ainal yakin. Ini masdar. Kenapa masdar? Maknanya i'rabnya maf'ul mutlak. Kenapa? Li'anna ra'a wa ayana bimaknan wahid. Karena ra'a dan ayana, ain ini itu dengan satu makna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ta'kid, hadza ahadu qaulaini. Tadi la summa la tarawunna mufassir menyatakan itu takkid bagi ayat sebelumnya. Qauluhu ta'kidun hadza ahadu qaulaini ini salah satu dua pendapat. Ada pendapat yang lain menyatakan bukan taukid. Wal akharu annal awwala wa ru'yatul lahab wa sanih wa ru'yatul dzatiha. Bermula pendapat yang lain itu bahwa sungguh yang pertama itu melihat lahap, melihat api. Yang kedua itu melihat zatnya neraka. Wa ma fiha dan mama yang ada dalamnya neraka min anwa'il iqab dari berbagai macam siksa. Nah, ini beda. Ada pendapat menyatakan latarawunnal jahim. Kamu nanti akan melihat neraka, maknanya apinya. Summa latarawunnaha. Kemudian nanti kamu benar-benar akan melihatnya. Melihat neraka itu sendiri bukan hanya apinya dan segala kengerian yang ada dalamnya.
Kalau menurut mufassir di sini Syekh Jalal beliau sama untuk mentaukidkan bahwa kalian benar-benar akan melihat neraka. Qauluhu ainal yakin sifatun li masdarin mahdhuf. Ainal yakin itu sifat bagi masdar mahdhuf. Di mana masdar mahdhuf itu jadi maf'ul mutlaknya la tarawunna kan? La tarawunnaha ru'yatan. Kamu benar-benar akan melihat akannya neraka ru'yah, akan benar-benar melihat hia yang dianya ru'yah itu ainul yakin. Itu diri keyakinan. Wa sifati ru'yatul lati hiya sababul yakin bikauniha nafsal yakin mubalaghah. Dan disifati akan ru'yah yang dianya ru'yah itu sebab yakin. Ketika kita baru yakin kalau melihat, kita baru yakin kalau melihat. Disifati akan ru'yah. Ru'yah yang dianya ru'yah menjadi sebab bagi yakin dengan keadaan ru'yah itu diri yakin. Ru'yah menyebabkan yakin. Sehingga di sini Allah mengibaratkan seolah-olah ru'yah itu sendiri jadi keyakinan. Makanya ainal yakin. Engkau benar-benar akan melihat akan diri keyakinan. Padahal maksudnya engkau benar-benar akan melihat akan satu penglihatan. Yang penglihatan itu membawa kamu jadi yakin. Nah, jadi sini sifati akan ru'yah yang dianya ru'yah yaitu sebab yakin dengan keadaannya ru'yah itu diri yakin mubalaghah untuk mubalaghah. Kayak Zaidun adilun. Si Zaid itu keadilan. Padahal Zaidun adilun, orang yang adil kan. Kita sebut Zaidun adilun karena itu menunjukkan mubalaghah bahwa si Zaid itu benar-benar dia adil. Seolah-olah si Zaid itu sudah jadi keadilan. Nah, bukan lagi orang yang adil. Wal farqu baina ilmil yakin wa ainil yakin. Dan bermula perbedaan antara ilmil yakin, ainil yakin. Apa sih bedanya? Ilmil yakin, ainil yakin. Anna ilmal yakin huwa idraku syai' min ghairi musyahadah. Ilmal yakin, ilma itu pengetahuan, yaitu idrak, mengetahui sesuatu tanpa melihat. Mengetahui sesuatu tanpa melihat. Ainul yakin huwa ilmu bihi. Sementara ainul yakin yaitu mengetahui dengan sesuatu, manusia ada bersama melihat, sudah merasakan malah. Nah, itu namanya ainul yakin. Wa amma hakul yakin, adapun hakul yakin bahwa maka dianya hakul yakin itu musyahadah, melihat bersama mulasakah, udah melekat, udah mengalami, mumazajah, bercampur. Nah, ya. Nah, gimana gambarannya? Ilmu yakin kita tahu nih, Mekah ada. Yang itu. Kita tahu Mekah, tapi belum pernah ke Mekah nih. Kalau ainul yakin, kita tahu udah melihat, udah pernah melihat ya, walaupun dari jauh. Tapi udah melihat lah. Tapi kalau hakul yakin itu sudah merasakan, sudah tawaf di sana ya. Nah, sudah melakukan ibadah haji. Ya, lebih kurang begitu gambarannya. Waqad akhbarallahu nabil awalain dan sungguh telah memberitahukan oleh Allah di sini dengan dua yang pertama yaitu ilmul yakin dan ainul yakin. Wa akhbara bisalih dan memberitahukan oleh Allah dengan yang ketiga fi suratil waqiah di surah al-waqiah haitsu qala kira-kira nanti Allah berkata wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin hingga seterusnya. Ya, kalau lagi perlu ayat itu nggak datang, susah ya. Tapi kalau lagi santai, al-waqiah insya Allah kan kita bisa menghafal ya. Ya, dikit lagi. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti, kemudian latus alunna, engkau benar-benar akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan. Apa maknanya? Summa latus alunna, hudhifa minhu nunur rafa. Dibuangkan darinya latus alunna akan nun rafa, litawalin nunan, karena beriring-iring banyak nun. Ini saraf lagi nih. Saraf kita nggak bahas kan? Sesuai dengan yang di sini aja. Dibuang darinya latus aluna akan nun rafa. Asalnya tus aluna, tus aluna. Ya kan? Tus aluna antum. Ada waw, ada nun. Dibuang darinya akan nun rafa karena beriring-iring banyak nun. Tiga nun. Itu nun, nun tanda rafa sama dua nun taukid sakilah. Wawu dhamiril jama dan dibuang juga akan waw dhamir jama. Tus aluna. Dibuang nun, dibuang waw dhamir jama karena ditunjuk oleh dhammah sebelumnya kan. Liltika isakina ini kenapa dibuang? Karena bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun. Yauma idzin atau yauma ru'yatiha. Kemudian nanti akan ditanyakan. Yauma idzin pada hari itu, yakni pada hari melihatnya neraka. Anin naim dari segala kenikmatan. Apa mana kenikmatan? Ma yultadzu bihi. Sesuatu yang
didapatkan kelezatan dengan sesuatu dalam dunia, minasiyah dari kesehatan, wal farari waktu luang, semua akan ditanyakan. Kesehatan, kalau kita nggak menggunakan dengan baik, wal farag waktu luang, wal amni keamanan yang Allah berikan, semua akan ditanyakan. Mana lagi? Panjang ini, masya Allah. Wal mat'am makanan akan ditanyakan, wal masyrab tentang minuman wa ghairi dzalik dan lain-lain. Coba kita baca. Qauluhu summa latus alunna. Firman Allah summa latus alunna al-adhar annal khitab lil ghufran. Bermula zahir maksud khitab itu bagi kafir. Kemudian wahai kalian kafir semua akan ditanyakan. Nah, itu secara zahir. Kenapa? Li'annahum humul mustaghiluna bidunya karena mereka lah yang sibuk dengan dunia, dengan berbangga-bangga dengan kelezatan dunia, lupa dari taat kepada Allah kan? Ini kata beliau nih secara zahir kitab ayat ini tus aluna antum dalam ayat untuk kafir. Karena mereka yang sibuk dengan dunia, mereka yang berlomba-lomba dengan mendapatkan kelezatan dunia hingga lupa kepada Allah. Jadi kalau begini maksudnya, tinggal kita ngambil. Kalau orang beriman juga sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah, sama juga. Akan ditanyakan juga. Nah ini kill. Wakilah dikatakan, huwa amun fi hakil mu'min wal kafir. Dianya pertanyaan itu umum pada hak orang beriman dan hak orang kafir. Fa'an Anas, dari Anas, radhiyallahu an annahu bahwa sungguh hal dan sya'at lama nazalatil ayat. Manakala turunlah oleh ayat. Qama rajulun Arabiyun, bangunlah oleh seorang laki-laki Arab. Seorang laki-laki Arab kampung muhtajun yang butuh, yang kekurangan. Ketika ayat ini turun, Nabi menyatakan semuanya akan ditanya tentang kenikmatan. Seorang Arab Badui kampung berdiri. Dia merasa nggak ada nikmat Allah padaku, aku miskin, susah segala macam. Apa yang akan ditanyakan? Faqala. Rajulun Arabi itu berkata, hal alayya minan ni'am syai'un. Adakah di atasku dari nikmat itu sesuatu? Adakah nikmat yang akan ditanyakan? Apa coba? Faqala lahu Rasulullah. Maka berkata baginya Arab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dillu wan na'lan, naungan, naungan. Ada naungan pohon, naungan rumah sehingga kita berlindung dari kepanasan. Wan na'lan, dua sandal yang menutupi kaki kita. Wal ma'ul barid, air yang dingin. Itu semuanya nikmat Allah yang akan ditanyakan juga. Masya Allah. Ini ada kisah nanti di bawahnya. Satu. Terakhir kita baca. Ya. Wal aula ayyuqal, bermula yang lebih utama itu bahwa dikatakan as'alu ya'umul mu'mina wal kafir. Pertanyaan itu umum meradai akan orang yang beriman dan orang kafir. Lakin soalul kafir taubihun wa takri. Tetapi bermula bertanya kepada orang kafir itu pertanyaan menghina. Takri. Takri apa namanya? Untuk menakutkan. Karena udah tahu mereka nggak bisa jawab. Sebagai teguran ya. Tetapi bermula bertanya bagi kafir itu taubeh, penghinaan dan untuk takri. Takni apa kita artikan? Takni untuk mencela, menegur. Kenapa? Litarkihi syukra. Karena meninggalkannya orang kafir akan bersyukur. Mereka nggak bersyukur. Nggak bisa menjawab nanti. Kenapa? Mana kamu bawa umur? Segala macam. Orang beriman juga sama. Kalau tidak bersyukur. Wasu'alul mu'min tashri, bermula bertanya bagi orang mukmin itu untuk memuliakan. Ini orang mukmin yang soleh tentunya. Bermula bertanya bagi orang mukmin itu untuk memuliakan. Wa idharu li fadlih, dan untuk menampakkan bagi karunia-Nya Allah. Fatabsyirun, dan untuk memberi kabar gembira bi anna bi ayyajma'alahu, dengan bahwa yujma'alahu, dengan bahwa akan dikumpulkan baginya si mukmin baina na'imid dunya wal akhirah, antara kenikmatan dunia dan akhirat. Di dunia dia dapat nikmat, kalau dia syukuri, di akhirat juga akan ada balasan kan? Itu kabar gembira. Tapi kalau dia tidak bersyukur di dunia sama aja. Summa wa summa ala babiha, dan bermula summa dia. Itu di atas babnya summa min tartibil maknawi, dari tertib maknawi. Kenapa? Li'annahum yarawna an-nara fil mauqi, karena mereka melihat akan neraka di mauqi. Nah, mereka melihat neraka tuhdiku bihi, neraka tuhdiku yang mengepung ianya neraka dengan mereka. Summa yadhhabuna lil hisab. Kemudian mereka baru pergi untuk hisab, fayusalun, maka mereka ditanyakan. Jadi di atas kan summa latus alun. Summa latus alun. Sesudah mereka melihat neraka, kemudian mereka akan ditanyakan. Ini tertib, sudah benar tertib. Jadi tertib sesuai karena duluan melihat neraka baru ditanyakan. Qauluhu udhifat minhu nunur rafa. Artinya fa'asluhu, maka bermula asalnya la tus'alunna, itu tus'alunanna. Udhifat nunur rafa, dibuang akan nun rafa pertama.
Litawalin nunat karena beriring-iring banyak nun. Kalau taqwa sakinani maka bertemulah dua yang sukun. Sukun apa? Sukun waw dan sukun nun taukid yang pertama. Hudzifatil wawu dibuangkan akan waw. Jadi tus'alu, tus'alunna langsung. Nah, dibuangkan akan waw lil tiqaihima karena bertemu dua sukun, waw dan baqiyatid dhammah dan tinggallah oleh dhammah dalilan alaiha sebagai dalil atasnya waw. Jadi dhammah lam ini tetap. La tus'alu tetap untuk menunjukkan kepada waw mahdhuf. Qauluhu anin naim ay nanti kamu akan ditanyakan anin naim ay an jami'i afradiha. Dari semua bagian-bagiannya nikmat. Wa anwa'iha kelompok-kelompoknya nikmat. Semua akan ditanyakan. Fa'al lil istighraq. Maka al di an-naim itu istighraq. Semua nikmat akan ditanyakan. Enggak ada yang lewat. Makanan, minuman, ghairi dzalik, lain-lain semua akan ditanyakan. Qauluhu wa ghairi dzalik, lain-lain. Apa lain-lain? Kadilalil masakin. Seperti bayangan-bayangan tempat. Dilal bayangan. Kita punya rumah tinggi atau kita bernaung di rumah orang. Ada bayangan juga akan ditanyakan. Nikmat itu. Apalagi korupsi KKN segala macam. Masya Allah. Susah mempertanggungjawabkan. Makanya kita jangan banyak buang waktu. Kaudilalil masakin seperti naungan-naungan tempat wal asjar, naungan-naungan pohon wal akhbiyatil lati taqi minal harri wal bardi. Nah, dan seperti kemah-kemah, akhbiyah kemah-kemah yang menjaga ianya kemah dari panas dan dingin. Wal ma'il barid dan seperti air dingin, wa kahlil ain dan seperti celak mata. Walu besil insani sauba akhi dan seperti memakainya manusia akan pakaian saudaranya. Semua ditanya. Wasyab'il butuni dan seperti kenyangnya perut. Waladzatin naumi lezatnya nikmatnya tidur. Wal afiyah nikmat kesehatan. Wa nahwi dzalik dan lain-lain mimma la yuhsa adada dari sesuatu yang tidak bisa dihitung ia akan hitungannya banyak banget. Rawal Hakim wal Baihaqi meriwayatkan oleh Al Hakim dan Baihaqi. Alla yastati'u ahadukum ayyaqra alfa ayatin. Apakah tidak mampu oleh salah satu kamu bahwa membaca ia akan 1.000 ayat fi kulli yaumin dalam setiap hari? Lalu mereka berkata, wa may yastati? Siapa itu orang yang mampu ayyaqra alfa ayat? Siapa orang yang mampu membaca 1.000 ayat setiap hari? Qala Nabi berkata, "Ama yastati ahadukum ayyaqra?" Apakah tidak mampu oleh salah satu kamu bahwa membaca ayat Alhaakumut Takasur? Jadi Alhaakumut Takasur maknanya ketika kita membaca itu kayak membaca 1.000 ayat setiap hari. Nah, kita mustadrak nih dan dalam kitab Syu'abul Iman ya. Nah, Baihaqi, mustadrak Imam Hakim an Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhu. Tinggal sedikit lagi. Masya Allah sejam ini satu surah. Tinggal ini tadi tentang seorang Arab kan. Arab Badui tadi bangun ketika turun ayat ini menyatakan nikmat apa yang Allah tanyakan. Aku nggak punya apa-apa. Alhamdulillah. Azahu Suyuti menisbatkan akannya riwayat oleh Suyuti dalam Durril Mansur dalam tafsir beliau. Ibni Mardaweh, milik Ibni Mardaweh. Wandur tafsir Radi. Perhatikan juga akan tafsir Radi, tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsir Mafatihul Ghaib. Karangan Fakhrul Radi. Fakhrul Radi ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bermadzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Wa syarul akhbari fi hadza marahu Muslim. Bermula yang paling masyhurnya berita pada ini, pada kisah tadi, itu hadis rawahu Muslim yang meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim. An Sayyidina Abi Hurairah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata ianya Abi Hurairah, kharaja Rasulullah, keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari. Keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, au lailatin atau pada suatu malam. Fa idza huwa maka tiba-tiba Maka tiba-tiba huwa bi Abi Bakrin, maka tiba-tiba dianya Nabi itu dengan Abi Bakar dan Umar. Jadi Nabi keluar pada suatu malam atau suatu hari, tiba-tiba ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Nabi berkata, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata." Apa itu yang telah mengeluarkan ya akan kamu berdua dari rumahmu pada ini waktu? Kok kamu di luar rumah ada apa? Qala Abu Bakar dan Umar berkata, "Al-ju', al-ju', kelaparanlah yang mengeluarkan kami ya Rasulullah." Jadi kelaparan itu membuat kami keluar dari rumah pengen cari makan. Qala Nabi berkata, "Wa ana walladzi nafsi biyadih. Wa ana walladzi nafsi biyadih la akhrajani alladzi akhrajakuma." Saya juga demi alladzi yang jiwaku dalam kuasanya. Saya juga la akhrajani. Sungguh mengeluarkan akan saya oleh
alladzi oleh sesuatu yang telah mengeluarkan kamu. Saya juga keluar dari rumah karena lapar kata Nabi. Bangunlah kalian. Faqamu ma'ahu maka bangunlah mereka bersamanya Nabi. Fa'ata rajulan minal ansar. Kemudian Nabi mendatangi seorang laki-laki dari Ansar. Nabi datang ke rumah sahabatnya Ansar. Faidah huwa laisa fi baitih. Ternyata laki-laki itu nggak ada di rumahnya. Falamma ra'atuhul mar'ah, ketika Nabi dilihat oleh istri laki-laki tadi, qalat. Istri itu berkata, "Marhaban wa ahlan, selamat datang." Faqala laha Rasulullah, maka berkata bagi perempuan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan? Di mana si fulan? Suamimu di mana?" Qalat berkata ianya perempuan, "Zahaba yasta'dzibu lana minal ma." Dia pergi mencari air tawar untuk kami. Yasta'dzibu lana minal ma, dia pergi mencari untuk kami dari air, mencari air tawar. Ketika itu datanglah oleh Ansar tadi, datanglah suaminya. Fanadhala ila Rasulillah, maka melihat oleh laki-laki tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi dan kepada dua sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Summa qala, kemudian berkata yang laki-laki, Alhamdulillahi ma ahadun al-yawma akramu dia atyafan minni. Segala puji bagi Allah, tidaklah seorang pun pada hari ini yang lebih mulia nisbah tamu-tamunya dariku. Masya Allah. Hari ini aku dapat tamu istimewa, Nabi dan sahabatnya. Qala berkata ianya, Nabi, pantalik, pergilah. Mungkin maksudnya ya. Kalau maksudnya ini, atau berkata ianya Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini. Fantalaka, maka pergi ianya laki-laki tadi. Faja'ahum bi'adqin fihi busrun wa tamarun wa rutabun. Maka datang ianya laki-laki tadi kepada mereka, kepada Nabi dan sahabat, bi bi'adqin dengan apa namanya? Setangkai besar dengan setangkai besar, tangkai kurma. Maka datang yang laki-laki kepada Nabi dan sahabat bi'adqin dengan membawa setangkai kurma, fihi busrun dan dalamnya tangkai itu ada kurma kurma yang belum matang, busrun kurma yang belum matang dan tamar kurma yang udah matang dan mereka juga membawa kurma basah. Nah, faqala maka laki-laki itu berkata, "Kulu min hadhi, makanlah kalian semua dari ini." Wa hadzal mudiyah. Kemudian mengambilnya laki-laki akan pisaunya. Dia mengambil pisau. Faqala lahu maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini ngambil pisau mau potong kambing. Kemudian Nabi berkata bagi laki-laki tadi, "Iya kawal haluk. Iya kawal haluk. Tinggalkan olehmu akan yang ada susunya. Jangan potong kambing yang ada susunya." Pada bahalahu maka menyembelih oleh laki-laki tadi bagi Nabi. Akalu maka makanlah mereka minasyah dari kambing tadi wa min dzalikal idqi dan makanlah mereka dari idzit tadi dari tangkai yang ada kurma-kurmanya. Wasyaribu minumlah mereka. Falamma ansyabi'un warawau maka manakala mereka kenyang dan rawau puas mereka. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Bakar wa Umar bagi Abu Bakar wa Umar. Walladzi nafsi biyadi. Demi Allah. Latus alanna an hadan naim yaumal kiamah. Kalian akan ditanyakan tentang ini kenikmatan pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-jau. Mengeluarkan akan kamu dari rumahmu oleh kelaparan. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan naim. Kemudian kalian tidak kembali hingga mendapati akal kalian oleh ini kenikmatan. Jadi kenikmatan ini akan ditanyakan pada hari kiamat. Nah, ini gambarannya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.